Sebagai awal film, terlihatlah pasukan tentara Roma untuk menjemput anak muda di daratan Inggris untuk dijadikan prajurit. Di antara mereka, hadirlah beberapa orang yang kelak akan menjadi prajurit paling disegani di Roma. Setelah 15 tahun berlalu, mereka telah tumbuh dengan fisik perkasa dan terlatih. Salah satu tugas mereka harus mengawal rombongan kerajaan Roma. Di area itu sangat sering terjadi pencegatan dari rakyat Inggris, dari suku pedalaman yang menolak penindasan Roma, dan terjadilah kericuhan itu. Prajurit yang sangat disegani itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Arthur. Arthur dan para pasukannya berhasil melindungi rombongan kerajaan dengan gagah perkasa, hingga di satu keadaan, Arthur menghadapi seorang Inggris yang entah mengapa dia kemudian membebaskannya sambil melihat ke kedalaman hutan. Hingga sampailah mereka pada tujuan, dan misi mereka berakhir dengan ditandai bertemunya mereka dengan keluarga yang menantikannya. Atas kerja keras Arthur dan prajuritnya, mereka dihadiahi dengan sebuah kebebasan, yang artinya mereka tidak wajib lagi melindungi kepentingan politik kerajaan. Tapi sebelum itu, mereka harus menyelesaikan satu misi lagi. Itu hal yang sangat sulit diterima Arthur, karena prajuritnya sudah lama menantikan kebebasan yang mereka dambakan. Adapun misi mereka berikutnya adalah misi mustahil yang mungkin akan merenggut nyawa mereka, yaitu mereka harus menjemput seorang pejabat yang wilayahnya kini dikepung oleh seorang musuh yang sangat kuat dan kejam bernama Saxon. Terjadilah perselisihan di antara mereka sehingga mereka saling bertengkar. Tapi perintah sudah dititahkan dan janji mengabdi pada Roma sudah mereka ucapkan saat masih kecil. Maka berangkatlah mereka menuju misi itu. Pintu dibuka dan perjuangan pun dimulai. Di tempat berbeda, terlihatlah musuh Roma yang hendak memperluas daerah jajahannya. Pasukan itu dipimpin oleh seseorang yang sangat kejam dan kuat bernama Saxon. Ternyata mereka semakin mendekat dari sebuah daerah yang akan dia jajah. Daerah yang juga merupakan tujuan Arthur untuk menyelamatkan orang-orang di desa itu. Tetapi naasnya di perjalanan, Arthur dan prajuritnya mendapat hadangan dari orang suku Inggris di dalam hutan. Kejadian itu sangat menyulitkan dan menghambat perjalanan mereka. Tapi tiba-tiba bunyi genderang dari pasukan Saxon semakin mendekat. Hal itu membuat orang suku mengabaikan Arthur, karena orang suku sadar bahwa musuh yang sebenarnya dan musuh yang lebih besar bagi mereka adalah Saxon, yang mungkin bila dibiarkan juga akan merebut hutan mereka. Akhirnya Arthur dan prajuritnya dibebaskan dan mereka melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di sebuah kastil, Arthur menemui petinggi tempat itu. Ternyata dialah orang yang harus dia selamatkan atas titah kerajaan Roma. Orang itu sempat menolak karena tidak rela meninggalkan harta kekayaannya, meskipun ancaman Saxon kini sudah semakin mendekat. Tiba-tiba tak jauh dari tempatnya berada, Arthur menyaksikan pemandangan yang menarik perhatiannya. Ternyata daerah itu terjadi perbudakan yang amat biadab, termasuk praktik gelap penyembahan Tuhan yang sangat keji. Di sebuah bilik yang sangat mencurigakan,
Arthur dan prajuritnya menggeledah dan alangkah mengejutkan ketika mereka mendapati di dalam menemukan bangkai-bangkai manusia yang mati akibat disiksa. Dia menemukan 2 yang masih hidup dan dalam keadaan sekarat, yaitu seorang anak kecil dan gadis. Arthur pun murka atas praktik yang sangat tercela itu. Dia kemudian menghukum orang yang bertanggung jawab atas itu. Tetapi suara genderang Saxon semakin mendekat, hingga akhirnya mereka mulai meninggalkan kastil dengan membawa penduduk yang akan diselamatkan. Meskipun beberapa prajurit menentang keinginan Arthur, karena kewajiban mereka sesungguhnya hanyalah membawa pejabat dan keluarganya, bukan semua penduduk, yang akan mengakibatkan pelarian mereka menjadi lambat. Di tengah perjalanan, Arthur mengunjungi 2 orang sekarat yang baru saja mereka bebaskan. Anak kecil itu sedang demam, sementara gadis itu jarinya patah akibat disiksa. Sementara Arthur dan rombongannya di perjalanan, Saxon pun tiba di kastil mereka, tapi dia tidak mendapati siapapun, hingga Saxon akhirnya menguasai dan membakar seluruh yang tersisa. Malam pun tiba, sehingga mereka harus beristirahat. Di tempat yang sunyi, Arthur tiba-tiba didatangi ketua suku yang pernah menyerang rombongan kerajaan Roma dan juga yang pernah menghadang mereka ketika di perjalanan. Akhirnya ketua suku itu menawarkan kerjasama untuk menyatukan kekuatan mereka demi mengalahkan Saxon, yang ternyata gadis yang bersama Arthur itu juga merupakan bagian dari suku Inggris itu. Pagi pun tiba dan sebuah insiden lagi-lagi terjadi. Itu datang dari pejabat yang hendak memberontak. Itu dia lakukan atas kebenciannya pada Arthur yang telah membebaskan tawanannya, karena dia menganggap membebaskan tumbal adalah penghinaan terhadap Tuhannya. Tapi dengan kemampuan memanah, gadis itu menghabisi pejabat itu. Prajurit yang lain pun tiba dan tentara kerajaan yang mengawal pejabat itu tidak berkutik. Perjalanan terus berlanjut hingga mereka tiba di sebuah danau yang membeku. Di sana Arthur dan prajuritnya memutuskan untuk berhenti dan melawan musuh yang mengejar mereka, karena hanya dengan cara itu mereka dapat menyelamatkan rombongannya. Go. Musuh mereka adalah divisi pertama atau hanya sebagian kecil dari pasukan Saxon. Pasukan itu dipimpin oleh anak Saxon sendiri. Pertarungan pun dimulai. Ketika rombongan musuh mendekat, taktik Arthur mulai dimainkan. Mereka memanah bagian tepi dari rombongan musuh itu. Mereka menyatu ke bagian tengah, sehingga beban mereka menumpuk dan akan membuat es pecah dan mereka bisa tenggelam. Tapi es terlalu tebal dan tak semudah itu membuatnya hancur. Hingga salah seorang prajurit Arthur memberanikan diri untuk membuat lubang hingga mengorbankan dirinya sendiri. Es pun pecah dan musuh berhasil ditahan. Arthur dan pasukannya berhasil menyelesaikan misi mereka, meskipun harus kehilangan seorang anggota mereka. Baru saja Arthur beristirahat dari perjalanan yang melelahkan, tiba-tiba Saxon ternyata telah datang di depan gerbang kerajaan. Arthur ingin menepati janjinya untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada prajuritnya, sehingga ia meminta prajuritnya untuk tetap hidup dengan cara meninggalkan kerajaan dan membawa seluruh orang Roma jauh dari Saxon. Tetapi Arthur tetap ingin tinggal melawan Saxon seorang diri, yang tentu saja keputusan itu ditentang oleh pasukannya yang lain. Tapi bagaimanapun, prajurit yang lain harus pergi demi menuntun rakyat yang lain agar menjauh dari Saxon. Tinggallah Arthur seorang diri dari kalangan Roma, tapi di bagian lain suku Inggris telah bersiap di tepi hutan. Tetapi di tengah perjalanan dan perasaan yang bimbang, prajurit Arthur akhirnya memutuskan untuk berjuang hingga titik darah penghabisan.
Saxon meminta sebuah perundingan. Mendekatlah Arthur dan bertemulah dua pemimpin tokoh terkuat itu. Find you on the battlefield and it would be good for you to. The Romans have left you. A man worth killing. Saxon pun mengirimkan serangan pertamanya. Di dalam sana mereka disambut dengan pembantaian dari suku Inggris dan prajurit Arthur. Hal itu membuat Saxon geram hingga akhirnya melakukan serangan full. Berlangsunglah pertarungan panjang dan sangat sengit. Satu persatu dari kedua pihak berjatuhan, termasuk para prajurit Arthur yang kuat dan perkasa. Tibalah duel antara Arthur dan Saxon, hingga pertarungan itu menghasilkan kemenangan di pihak Roma yang dipimpin Arthur. Kemenangan yang dibalut luka yang menganga akibat kehilangan para pejuang yang sangat disayangi. Tapi begitulah kemenangan gemilang terjadi. Selalu saja ada sesuatu hal yang harus dikorbankan dan diikhlaskan demi kehidupan yang terus berlanjut. It was my life to be taken. Land not our own. For 200 years, knights had. Arthur pun menikah dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih telah mampir dan menyaksikan review film kami. Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk mereview film-film inspiratif lainnya. Salam abstraksi. Abstrak itu sulit diterjemahkan, tapi lihatlah sesuatu dari sudut pandang positif dan goodbye. And as for the knights who gave their lives sadness, their names and deeds handed down.